Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024 adalah hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Hosea bab 6 ayat 1 sampai 6. Umat Allah berkata, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam tetapi lalu menyembuhkan kita, yang telah memukul dan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dan Tuhan berfirman, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata,
Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kerendahan hati dan keinginan untuk bertobat. Bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan keinginan untuk bertobat. Dalam kitab Hosea bab 6 ayat 1-6, Allah memanggil umatnya untuk kembali kepadanya dengan tulus hati. Ia mengajarkan bahwa lebih penting kasih setia dan pengenalan akan Allah daripada kurban atau persembahan dan kurban bakaran atau pemujaan. Firman ini mengingatkan kita bahwa Allah menghendaki hubungan yang erat dan intim dengan umat-Nya. Di sisi lain, Injil Lukas bab 18 ayat 9-14 menceritakan tentang perumpamaan mengenai orang Farisi dan pemungut cukai yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi dengan keangkuhan menganggap dirinya lebih baik daripada pemungut cukai, sementara pemungut cukai dengan rendah hati meminta belas kasihan Allah. Yesus mengajarkan bahwa orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan ditinggikannya, sementara orang yang meninggikan diri sendiri akan direndahkan. Dalam kehidupan zaman sekarang, kita memang perlu memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan dan orang lain. Kita tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain hanya karena melakukan ibadah atau tindakan kebajikan tertentu. Sebaliknya, kita perlu memiliki kesadaran akan dosa-dosa kita dan mengakui bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Allah. Dengan tindakan ini, kita akan mendapatkan belas kasihan Tuhan dan ditinggikan oleh-Nya. Kita juga diingatkan bahwa lebih penting memiliki hubungan yang erat dengan Allah dan memiliki pengenalan akan Dia, hidup dalam kasih setia, daripada menunjukkan keagungan kita sendiri. Saudara-saudariku terkasih, saat kita berada dalam masa prapaskah, kita dipanggil untuk bertobat dan kembali kepada Allah dengan rendah hati. Kita perlu terus-menerus membangkitkan kesadaran dan mengakui bahwa kita benar-benar bergantung kepada kasih karunia Allah. Daripada kita dengan angkuh mendemonstrasikan keagungan dan prestasi yang kita capai, lebih baik kita dengan rendah hati dan setia datang dekat dan semakin mengenal Dia. Hubungan yang dekat dan pengenalan yang akrab, dan dalam itulah yang diharapkan oleh Allah bagi kita umat-Nya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.